Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, tentu ya, baik. Puji nama Tuhan. Sebagaimana Tuhan kita ada tempat ini, itu merupakan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita sampai saat ini. Puji Tuhan, mari kita muliakan dan agungkan Tuhan. Sungguh kasih Tuhan sangat terbukti di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saya undang jemaat berdiri. Sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Katakan selama hidupku. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya.
paling berbaik Tuhan. Segala kebaikan-Mu yang luar biasa. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Esther masuk dalam doa. Amin Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Atas anugerah-Mu yang Iya, memberikan kami. Dengan apa kami bisa balas kasih dan kemurahan Iya. Tuhan. Selain kami mau berikan seluruh kehidupan kami Amin. Tuhan, besar nama Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kalau kami datangi tempat ini Tuhan, menjadi satu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu ini memuji memuliakan Engkau. Amin. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau tolong kami semuanya Tuhan, mengurapi kami semuanya Tuhan Yesus. Biarlah ada urapan Tuhan mengalir bagi kami, lebih bagi hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada sore hari ini. Tuhan, kami rindukan Tuhan hadirat-Mu. Oh Tuhan, kami rasakan Tuhan. Oh, dan Kau melawati setiap kami Tuhan. Yang sakit kami percaya yang Kau sembuhkan. Amen. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Amen. Yang susah hidup. Haleluya. Dalam permasalahan Tuhan, pulang Tuhan dengan membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap memuji memuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak berkas dalam Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, mari kita bersyukur. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan selesai Tuhan, tangan banyak berdiri, hilanglah hati yang sedih. Bukan ada
kembali. Kita selalu girang dalam Tuhan. Keadaan apapun keadaan kita. Amin. Persoalan, jangan kita khawatir. Tuhan akan mampu menopang kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, Raja hidup. Lupa besar, karena lupa ya petang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Anak Allah, hari kebangkit. Yesus namanya, amin, menyembuhkan, menyembuhkan. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin, Raja hidup. Tak besar, karena bulan ya petang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup, Raja hidup. Ada hari esok, Raja hidup. Tak besar, haleluya. Ya petang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Berarti Dia hidup, hidup jadi. Hidup jadi berarti Dia hidup. Katakan hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus tuh hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus tuh hiduplah, hidup. Hidup selamanya. Yesus tuh hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus tuh hiduplah. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesus tuh hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus tuh hiduplah. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesus tuh hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesus tuh hiduplah. Yesus tuh hiduplah. Yesus tuh hiduplah. Ya, bahwasanya Tuhan itu selalu hidup dalam kehidupan kita. Tuhan mau menderita untuk supaya kita kembali hidup dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Pengorbanan Tuhan sangatlah terbukti bagi kita setiap orang yang percaya. Kita sambut firman Tuhan, pengorbananmu sempurna.
yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, satu hidup selalu di dalammu. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu. Bukti kasih dan karya salib-Mu, Kau mati ketika hidupku, bagiku ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Saya sambut jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik Engkau berikan bagi kami Bapa. Haleluya. Rancangan-Mu indah bagiku, satu hidup selalu di dalam-Mu. Tak pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, salib-Mu selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Kasih-Mu sungguh telah terbukti bagi kami ya Bapa. Pengorbanan-Mu Tuhan sangat sempurna di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu memulihkan keadaan situasi kami. Kasih-Mu mengubah kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu selalu membangkitkan hati dan jiwa kami Tuhan. Biar Tuhan senantiasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib Tuhan menyembuhkan segala penyakit kami, penyakit dalam rohani kami, sehingga rohani kami hari demi hari bertumbuh subur, bahkan membuahkan lebat ya Bapa. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami ada sampai saat sore ini Tuhan ada. Karena kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menopang dan menyertai kami sampai
hati kami penuh sukacita Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan boleh rema di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh Tuhan di dalam pikiran kami dan jiwa kami, khususnya di dalam rumah tangga kami, bahkan di hari tua kami Bapa, menjadi jaminan bagi kami mengiring kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, lebih Tuhan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang berkarya, senantiasa kami Tuhan duduk menyimak firman kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan janji-Mu ya dan amin. Kabar baik yang sukacita yang kami dengar saat sore ini boleh membawa dampak yang positif bagi kami semua jemaat yang ada. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami Tuhan, bahwasanya Engkau selalu penuh kasih sayang Bapa dalam kehidupan kami. Ajar kami lebih setia, lebih takut akan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan, kami duduk Tuhan, kami siapkan hati kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Untuk firman Tuhan kami serahkan di gembala. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Betapa kita bersyukur kemenangan terus Allah berikan kepada kita. Menang, boleh datang beribadah, memuliakan, besarkan nama Tuhan. Lebih dari itu saat ini kita akan belajar firman Allah. Mari sama-sama kita ambil Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Perjanjian Lama. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 7. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 7. Kalau sudah dapat, kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca firman Allah ini. Haleluya. Sekali lagi 2 Raja-Raja 18 ayat 7. 2 3. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi berperang. Ia menghukum, ia tidak lagi takut kepadanya. Terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kalau kita telah membaca firman Allah ini yang mengatakan, maka Tuhan menyertai Hizkia, Raja Hizkia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita boleh melihat bagaimana ketaatannya Raja Hizkia ini. Dia seorang yang takut kepada Tuhan, yang menjalani kebenaran firman Allah. Ya. Dalam situasi yang berat sekarang ini tidak ada jalan lain kita, ya, gandol Gusti. Ya, kata firman Tuhan, artinya kita bergantung penuh pada Tuhan dan taat kepada kehendaknya. Tuhan mau kita seberapa yang ada, kita tetap taat, setia, mengiring kepada Tuhan. Apapun yang kita lalui, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang hebat,
Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan buat kita, yang memberikan nafas dalam kehidupan kita. Dia melindungi kita di mana kita pergi dan berada. Apapun yang kita kerjakan, kita merasakan perlindungannya, pertolongannya tetap menyertai di dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau kita melihat Raja Hizkia ini selalu dilindungi Tuhan. Itu kuncinya, mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita bisa belajar melalui Hizkia, Raja Yehuda, ya. Ia baru berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Meski berusia masih muda, Hizkia bukanlah seorang pemimpin yang sembarangan. Dia bersungguh-sungguh di dalam pelayanan dan pengiringannya kepada Tuhan. Ia takut akan Tuhan dan hidup benar seperti bapak leluhurnya. Tentunya dia diajarkan untuk takut kepada Tuhan. Bersyukurlah karena orang-orang yang takut kepada Tuhan ada jaminan daripada Tuhan, karena dia menolong semua orang yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Kita melihat pada waktu dia dipilih menjadi Raja Hizkia ini, dia menjauhkan semua bukit-bukit pengorbanan, ya, tugu-tugu berhala dari bangsa Israel dan ular tembaga yang dibuat Musa. Dia singkirkan semuanya. Dia mau supaya berpaut bersungguh-sungguh kepada Tuhan, karena dia tahu hanya Tuhan yang disembah, hanya Tuhan yang dipuji, hanya Tuhan yang dapat diagungkan. Tuhan itu Tuhan yang senantiasa memperhatikan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4, kita 18 ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Kita melihat bagaimana Raja Hizkia ini, dia melakukan apa yang benar, dan dia takut kepada Tuhan. Di situ kita boleh lihat bagaimana kemenangan-kemenangan datang di dalam kehidupannya. Setelah dia menjauhkan semua pengorbanan itu, kita lihat dulu dalam ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Kita boleh lihat, ya, mereka masih mempercayai semuanya dan dia musnahkan semuanya, supaya benar-benar, ya, bangsa Israel sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Ya, banyak kali juga kehidupan kita ada berhala. Mungkin saudara, saya kan tidak ada berhala di rumah, tapi seringkali kita pekerjaan kita menjadi berhala, ya, anak kita bisa menjadi berhala. Banyak yang menghalangi kita, tetapi biarlah kita minta kekuatan dari Allah, memampukan kita cara bagaimana kita menjalani hidup ini, supaya benar-benar kita menjalani seturut kehendak daripada Tuhan. Memang tidak gampang, menurut melakukan firman Allah itu tidak gampang, banyak tantangan, rintangan, ya, dalam kita melayani. Dan kita juga melayani, ya, kalau tersinggung, ada orang yang tersinggung marah, ya, padahal Allah mengasihi kita, ya. Kalau dia singgung kita dengan kebenaran firman Allah, berarti dia mengasihi kita, dia menegur kita supaya kita berjalan seturut kehendak Tuhan dan mengutamakan dia di dalam segala perkara. Karena Tuhan yang sudah menolong kita, memberkati dalam segala-galanya. Kalau diundang satu persatu kesaksian, akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, walaupun ada tantangan, rintangan, masalah datang,
tapi kita melihat campur tangan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Ya, setiap ketaatan dan kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan pasti mendatangkan berkat. Memang kalau kita mengikut Tuhan, ya pasti itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan, pasti mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Sebaliknya, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan setimpal, kata firman Tuhan. Ya, kita lihat kalau tidak taat bagaimana caranya. Kita lihat dulu bagaimana ya Raja Uzia. Raja Uzia ini dia seorang yang takut kepada Tuhan. Dia melakukan apa semua yang dikatakan firman Allah, dan dia diajarkan oleh Sakaria, mengajarkan dia jalan yang benar. Pak, engkau diberkati Tuhan, apapun yang engkau kerjakan berhasil, ayo kerjakan ini. Jangan menyeleweng dari kebenaran firman Allah. Ya, tetap mencari Tuhan. Ya, jangan meninggalkan Dia. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarikh pasal 26, 2 Tawarikh pasal 26 ayat 4, Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi ia sebagai raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang ke ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Kenapa dengan Sakaria? Karena Sakaria yang mengajarkan dia takut akan Tuhan, dia melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, kita lihat, waduh, betapa bahagianya dia ya. Selagi dia menurut kepimpinan Tuhan, dia merasakan berkat-berkat dan pertolongan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Karena dia setia, ada jaminan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi saudara, setelah dia diberkati, sudah merasakan wow, aku diberkati, wow, aku lebih tinggi dari semuanya, aku sudah berhasil. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Kita lihat dalam 2 Raja-Raja 26 ayat 16. Setelah Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan, membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kita melihat di sini mulai berubah setia. Ya, tugasnya bukan tugasnya dia membuat pengorbanan di dalam bait Allah. Dia mau ambil alih pekerjaan dari imam. Dia pikir aku bisa, masa kamu bisa, aku tidak bisa. Aku kan raja, ya. Tidak, saudara. Ada jalur-jalurnya, ya. Harus dia mesti tahu bagaimana ini ya, caranya ini gimana. Imam-imam telah melarang Raja Uzia ini karena ia tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, karena itu haknya imam-imam. Di ayat 19 berkata, tetapi Raja Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Orangnya malah marah, ditegur malah marah. Sementara amarahnya Raja Uzia meluap terhadap marah pada imam-imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Saudara dibaca di ayat 16 ya, 2 Raja-Raja tadi. Kita melihat ada kutub yang terjadi kalau dinasihati tidak mau, walaupun dia sudah tinggi, sudah diberkati, kalau tidak mau lagi dinasihati dengan kebenaran firman Allah. Bukan imam-imam yang memutuki dia, Tuhan yang lihat ini salah. Setelah mereka lihat dia sudah kena kusta, zaman dulu kalau sudah kena kusta dikeluarkan, disingkirkan dengan keluarga, tidak boleh kumpul. Zaman dulu, saudara. Sebab itu kita berhati-hati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apabila Tuhan sudah menolong kita, ya sudah memberkati, sudah enak-enak dalam keluarga kita, usaha kita, atau anak-anak kita berhasil, jangan
Harus kita lebih merendah, jangan sombong. Jangan sombong, saudara. Itu semua pemberian Tuhan kepada kita. Jangan tinggi hati kalau nasihati firman Allah. Jangan seperti raja usia ini, dinasihati imam-imam, malah marah kepada imam-imam. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan imam-imam yang mengutuk dia, tetapi Tuhan yang memberi penyakit kusta muka. Kamu sudah timbul penyakit kusta, keluar dari sini. Memang bukan tugasnya. Sudah dilarang, tidak mau. Nah, saudara, itulah sebabnya mari kita berhati-hati di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita mau melihat kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh aminkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang memperhatikan kita semuanya, ya. Kalau kita lihat juga eman-eman, ya, sudah diberkati Tuhan luar biasa, tetapi ya karena dia tinggi hati dan tidak mau lagi dinasihati oleh imam-imam, akhirnya terjadilah demikian. Mari ini menjadi satu pelajaran buat kita, ya, bahwa kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Kita hidup, kita bergerak, kita sehat, ini semua adalah anugerah Tuhan. Kita diberkati usaha kerja kita, semuanya itu adalah anugerah, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah rendah hati, tetaplah mengucap syukur dan takut kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Biar kita dapat menyenangkan hatinya Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu membela dan menolong kita, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, ya. Tuhan itu Tuhan yang senantiasa memperhatikan orang-orangnya yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat bagaimana Raja Hizkia, ya, diluaskan Tuhan kepadanya dan rakyatnya ada masalah. Tadinya enak-enak semuanya, wah, orang takut kepada Tuhan, padahal ada masalah datang. Masalah apa? Oh, ada yang datang menyerbu bangsanya, yaitu datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mau merebut kota yang dipimpin oleh Hizkia ini. Hizkia, dia hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu melakukan semuanya ini. Dia datang di rumah Allah, lalu dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kemurahan daripadamu. Ya Tuhan, tolong, saya tidak mampu, Engkau yang mampu mengerjakan semuanya ini. Ada masalah-masalah terjadi Tuhan. Ini Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya Hizkia dan seluruh rakyat Yehuda memiliki pengalaman iman bersama Tuhan. Jadi kalau ada masalah datang dalam kehidupan kita dan keluarga kita, itu memang diizinkan Tuhan, ya, supaya kita memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Jangan berkata, Tuhan, Engkau tidak dengar doaku. Tuhan, kenapa Engkau biarkan saya mengalami demikian? Hizkia ini dia hanya berserah kepada Tuhan. Dan kita boleh lihat lagi di dalam firman Allah, di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 berkata, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas Rubiun, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 16, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Dia hanya berdoa, Tuhan, Engkau lihat masalah ini yang datang. Dia mengaibkan Allah kami yang hidup, Tuhan. Jangan permalukan kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Memang kalau ada masalah Tuhan izinkan.
melihat pengalaman iman kita mau bertambah apa tidak. Ada ujian, sama dengan anak-anak sekolah, kalau ada ujian pasti kalau selesai ujian akan naik kelas. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan luaskan semuanya itu, berarti kita harus apa saudara? Mengoreksi hidup kita. Kita lihat lagi di dalam ayat 20, 2 Raja-Raja tadi 19 ayat 20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku, ku dengar. Nah, Hizkia yang berdoa kepada Tuhan, ada peperangan datang Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, datanglah Nabi Yesaya, katakan kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan sudah dengar doamu. Ya, kita lihat di dalam ayat 35, ayat 35, maka siapa yang berperang melawan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Kita lihat, karena dia berserah kepada Tuhan, yang berperang bukan Raja Hizkia dan bangsa Israel, tetapi Tuhan yang berperang, malaikat Tuhan yang mematikan musuh-musuh mereka. Bangun pagi mereka lihat, terletak mayat-mayat sini sana. Bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Kalau kita ada beban masalah dalam kehidupan kita, bukan kita yang berperang. Kalau kita berserah, oh Tuhan, ini masalahku lagi, saya tidak bisa, saya tak sanggup mengatasi Tuhan. Apalagi kalau sudah terjadi suami istri, ya memang suami istri itu memang banyak yang tidak kecocokannya, tetapi kita harus ya bersyukur Roh Kudus selalu mencocokkan dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada masalah, serahkan kepada Tuhan, jangan tanggung sendiri. Berkatalah, Tuhan, Engkau yang memberi kemenangan, Engkau yang memberikan jalan keluar permasalahanku ini Tuhan. Tolong Tuhan, seperti Raja Hizkia ini. Setelah dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dia datang di bait Allah. Dia berdoa, Tuhan, ini surat, saya serahkan kepadamu Tuhan. Saya mampu mengatasi semuanya ini. Di saat kita tidak mampu, Tuhan turun tangan menolong kita. Amin. Haleluya. Sebab itu mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Sebagaimana Hizkia ini ditolong oleh Tuhan, kita juga yang ada saat ini ditolong Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu semua permohonan-permohonan kita. Sebab itu mari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pandanglah kepada Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat lagi di dalam 2 Tawari pasal 32. 2 Tawari pasal 32 ayat 7 dan 8 katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Kita melihat kalau kita berserah pada Tuhan seperti Raja Hizkia mengalami ini, katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Ya, kalau Tuhan sudah berkata begitu, ya dan amin. Seringkali kalau kita berjanji, kita mungkin janji, tapi kalau Tuhan berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan terkejut. Berarti ada maksudnya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita semuanya. Bagaimana dia menyertai Raja Hizkia, kita juga yang ada saat ini
Dia menyertai kita. Sebab itu mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Berada pada akhir zaman ini kita minta kekuatan Allah, kemampuan Allah menyertai kita supaya kita dapat menjalani hidup ini seturut kehendak dan kemauan daripada Tuhan. Haleluya. Telah aku perintahkan kepadamu, ya. Tuhan telah perintahkan kepada Hizkia supaya dia senantiasa memandang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan sudah nyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupannya. Hari-hari ke depan tantangan yang kita hadapi tidaklah semakin mudah. Namun tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi lemah. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Allah juga berkata, kuatkanlah, telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kemanapun kita pergi dan berada, Tuhan ada. Sebab itu kita kuatkan hati kita, tetap tekun, tetap taat, tetap setia mengiring kepada Tuhan. Ada Tuhan menyertai kita. Kita takut ya dengan adanya corona ini, tapi mari kita lawan dalam nama Yesus. Itu Tuhan luaskan menguji iman kita. Kita mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan atau gimana? Kita harus juga berjaga, ya, berjaga-jaga. Kalau kita pergi, kalau disuruh pakai masker, ya pakai masker. Juga kalau disuruh cuci tangan, ya cuci tangan. Kita harus dengar-dengaran sama pemerintah. Dan kita berdoa biar Tuhan kiranya melindungi dan memelihara kita semuanya dan menjamin kekuatan, kesehatan kita semuanya supaya kita kuat sehat, semua kita pakai untuk hormat nama Tuhan. Kita akan dijaga dan dipelihara Tuhan seperti biji matanya. Memang kita rasakan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mata kita ini kalau kena debu kita harus berusaha cara bagaimana mengeluarkannya supaya enak melihatnya. Atau matanya kalau sudah tidak terang pakai kacamata. Demikianlah Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Ya. Biarlah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab itu akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita minta kekuatan Tuhan, tolong mampukan kami Tuhan melawan segala tipu muslihat iblis. Hanya kelengkapan firman Allah itu yang memampukan kita melawan serangan-serangan kuasa setan. Sebab itu hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita tetap setia mengiring kepada Tuhan, melakukan firman Allah, Dia akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi kita. Bukan itu saja, tapi Dia akan berikan tempat yang indah buat kita, yaitu di surga. Di sana tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan lagi di sana, tapi senang bersama Tuhan. Di sini kita banyak masalah, tantangan, sakit, penyakit, jadi berganti, tetapi di sana kita lepas semuanya dan kita bersyukur bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Kalau kita tetap teguh di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, beban masalah apapun, teguran bagaimanapun, kita mau tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Di nama Tuhan kita sudah dengarkan kebenaran firman Allah, dan kita mau bersekutu dengan Tuhan pada saat ini lewat perjamuan kudus. Kita mau berdoa, Tuhan ampuni kami, sucikan kami supaya kami layak bersekutu dengan Engkau. Engkau telah berkorban untuk kami. Tuhan, kalau kami merenungkan pengorbanan-Mu, tak sebanding ya pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau melihat penderitaan kita, tak sebanding dengan penderitaannya Yesus. Sebab itu mari kita mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang Dia sudah limpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Mari saya mengundang pemain musik sehingga dia maju ke depan. Kita menyanyikan kekor yang berkata, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya.
saudara, Dia tahu isi hati saudara, Dia tahu bebanmu. Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya Dia satu-satunya pembela, satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kepala Engkau andalan kami, amin. Engkau penyembuh kami.
Ampuni segala dosa dan kesalahan kelemahan kekurangan kami semua Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau sucikan hati kami, layakkan kami sehidangan dengan Engkau, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, taat dan setia kepadamu sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, kami terima hidangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, menurut kita akan nyanyikan itu Korin kata salibnya selama mulia. Mengundang Bapak Esti. hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup
selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Makanlah roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkatlah cawan. Demikian juga ia mengambil cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Woi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kami mohon dengan kasih Kristus nanti Bapak Nur berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat berkat yang kau berikan, juga keselamatan yang kau berikan kepada kami sekalian. Kami bersyukur banyak Allah seperti Engkau, bahwa Engkau mengampuni setiap kami dan setiap semerah apapun dosa kami. Tuhan, Engkau Allah mampu mengampuni dan bahkan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat saat sore hari ini kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Engkau Allah memperhatikan kami, dan satu-satunya Tuhan yang selalu ada buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan firman yang Engkau berikan kepada kami, sungguh menjadi kehidupan dalam nurani kami, dalam hati kami, supaya bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah membawakan firman, Tuhan juga urapi dan berkati apa yang menjadi pergumulan dan doa-doanya, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan, Tuhan juga urapi dan berkati, banyak sedikit merupakan berkat daripada-Mu. Dan Tuhan tolong juga memberkati mereka yang mengulurkan tangan, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus, dan kami serahkan waktu selanjutnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bahkan itu kita akan nyanyikan kepada berkata bahwa Tuhan juga gunung batu.
kerajaan Tuhan, yang memimpin pujian, singer, pemusik, LCD, ya kita semua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sebagai warta jemaat, hari Rabu ibadah umum, hari Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah pemuda remaja, Minggu pagi ada ibadah ya, ibadah umum. Sore jam 4 seperti ini ada ibadah umum. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini, tanggal 8 Juli, hari Rabu, Ibu Retnowati atau Ibu Yonatan. Juga kita berdoa ya bagi saudara Nathan, Johnson juga, mereka akan memilih menentukan kuliah mereka di mana. Biar Tuhan menentukan dan nyatakan kuasanya. Kita berdoa juga yang kesehatan terganggu, biar Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya, dan mereka boleh menang bersama kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita undang bangkit berdiri, kita nyanyikan itu kor kiranya, dan nanti Bapak Heski tutup pekerjaan ini dalam doa. Demikian juga pengharapan kami kepada Engkau, kiranya Engkau melindungi kami, kiranya Engkau menyertai kami, kiranya Engkau menuntun kami, kiranya Engkau Tuhan membimbing kami, supaya kami tidak tersesat, tetapi bawalah terus kami kepada kebenaran-Mu yang sejati, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari kami semakin dewasa, semakin hari semakin hidup kami diperkenankan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh, sehingga Tuhan, ketika kami hidup benar di hadapan Engkau Tuhan, kami terlalu percaya janji Tuhan juga akan nyata di dalam kehidupan kami. Ajar kami seperti Hizkia untuk takut dan berserah kepada Engkau. Ajar kami untuk kami tetap
berpegantung kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya kepadamu lah Tuhan pengharapan kami, hanya kepadamu lah Tuhan kami berharap, hanyalah kepadamu lah Tuhan sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Banyak masalah, banyak beban yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Oh, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kami selain Engkau Tuhan, pengharapan kami. Itu sebabnya kami taruh harap kami kepada sepenuhnya kepada Engkau. Kami taruh percaya kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber yang memberikan kekuatan, yang memberikan kami damai sejahtera, yang memberikan kami kemampuan, yang memberikan kami kekuatan, bahkan memberikan kami solusi ketika kami tidak berdaya. Itu sebabnya terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami menempatkan Engkau nomor satu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami menempatkan Engkau yang paling atas di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kehidupan kami senantiasa berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyelami lewat kebenaran firman Allah. Kau pakai dan urapi, biarlah pengurapan yang daripadamu dan urapan Allah senantiasa menyertai, dan Kau bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, hikmat marifat yang daripadamu Engkau karuniakan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menyimak dan mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para pelayan yang sudah melayani pada sore hari ini Tuhan, baik yang memimpin pujian, pemain musik Tuhan, singers, bahkan yang mengoperasikan LCD, yang berdoa, yang melayani persembahan, yang melayani perjamuan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, tambahkan kesetiaan mereka untuk mereka tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, bersemangat di dalam mereka mengiring akan Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan. Engkau kiranya memberkati, karuniakan Tuhan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau memberkati dengan limpahnya. Berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak ingin, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan niat orang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah perlindungan Allah, protek Allah, kanopi Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan niat orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Karena kami percaya yang membela kami adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang mempunyai kuasa di bumi dan di surga. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat umat-umat kepunyaan-Mu yang berulang tahun. Oh, Ibu Retno, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan kesehatan, kekuatan, limpah dalam kehidupannya Tuhan. Jadikan dia ibu rumah tangga yang luar biasa. Menjadikan dia ibu rumah tangga yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mengasihi suami, yang mengasihi anak-anaknya Tuhan. Jadikan dia istri yang bijaksana, yang mengatur dan mengelola segala sesuatu, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati segala sesuatu yang dilakukan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih juga kami berdoa buat umat-umat kepunyaan-Mu yang dalam kesehatan yang mereka terganggu, baik Tante Yuli Tuhan, Ibu Tabarak, Bapak Jupri yang bersama-sama dengan kami, bahkan Om Tuhan, Tuhan, Mama Hosni juga kami berdoa dari tempat ini. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah, menyempurnakan segala kesehatan mereka Tuhan. Engkau gantikan dengan kesehatan yang sempurna. Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah boleh nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Engkau. Sehingga Tuhan dengan itu mereka bersemangat untuk datang kepadamu. Mereka bersemangat untuk mencintai Engkau. Mereka bersemangat untuk bersungguh-sungguh di dalam mereka mengiring akan Engkau Tuhan. Taruhkan percaya mereka dalam kehidupan mereka Tuhan, agar supaya mereka tetap menaruh harap mereka kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga.
berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati, biar hujan pertobatan terjadi, biarlah damai sejahtera sukacita Allah terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan tertinggi, presiden, wakil presiden, para kabinet yang ada, bahkan TNI, Polri Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin daerah, baik gubernur, wali kota, bupati Tuhan, bahkan camat, kepala desa, lurah, RT RW, Engkau berkati mereka semua, pakai mereka semua dengan luar biasa, berikan hikmat, berikan kekuatan dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat mengerjakan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya Tuhan mereka bukan bekerja, bukan melaksanakan tugas untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga majelis permusyawaratan rakyat, dewan permusyawaratan rakyat Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan hikmat marifat dalam kehidupan mereka, supaya Tuhan mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat kecamatan Randu Blatung ini Tuhan, Kau berkati tanah-tanah yang ada di Randu Blatung, berkati hasil bumi yang ada di Randu Blatung Tuhan, berkati semua Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menikmati kesejahteraan yang ada di dalamnya, dengan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati masyarakat yang ada di Randu Blatung Tuhan, berikan keamanan, biarlah Engkau pakai polisi yang ada di Randu Blatung, bahkan TNI yang ada di Randu Blatung ini Tuhan, untuk menjaga, mengawasi segala sesuatu, supaya semua boleh terkendali dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami khusus berdoa buat umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam mata pencaharian mereka, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hasil jerlah mereka, Engkau memberkati mata pencaharian mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, wirausaha mereka, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Biar berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka Tuhan, dan biarlah dengan berkat itu mereka boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami semua. Kiranya Engkau menyertai kami, menolong kami, memelihara kami, dimanapun saja kami berada. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, bahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada di luar kota. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mereka juga di dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dari tempat ini Tuhan, tibakan di rumah kami dengan selamat, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah bakulmu, rumahmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah hasil jerih-lelamu, pekerjaanmu, usahamu, diberkati di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Allah menjadi bagian kehidupan kita semua, dan kita boleh memakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, mengantar penghiburan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.